Roni adalah seorang mahasiswa keperawatan yang kala itu sedang praktek di sebuah rumah sakit. Seperti biasa, ia berangkat ke rumah sakit dengan menggunakan bus kampusnya. Sesampainya di rumah sakit, ia terkejut karena teman-temannya yang sudah sampai terlebih dahulu menceritakan sesuatu yang bisa dikatakan kejadian di luar nalar. Malam itu, Yuni, Ani, dan Desi bertugas jaga malam di sebuah sal atau ruangan perawatan. Sekitar pukul 10, mereka didatangi oleh seorang perempuan yang berparas sangat cantik jelita dengan baju gamis dan berkerudung hitam. Ketika itu, wanita tersebut menanyakan tempat ibadah atau musola karena ia hendak melaksanakan sholat Isya. Karena di dalam sal tersebut tidak ada musola, maka Desi pun menunjukkan bahwa ada sebuah masjid di dalam lingkungan rumah sakit tersebut yang berada tidak jauh dari sal tersebut. Wanita tersebut pun mengangguk dengan rona wajah yang berseri-seri dan senyum yang manis. Kemudian wanita tersebut pun menitipkan sesuatu yang dibungkus dengan kantong plastik hitam. Wanita tersebut mengatakan bahwa ia tidak akan lama dan hanya sebentar. Setelah melaksanakan sholat Isya, dia akan kembali mengambil titipannya tersebut. Desi, Ani, dan Yuni pun menerima titipan tersebut dengan senang hati. Wanita cantik tersebut pun pergi meninggalkan ruangan tersebut. Setelah ditunggu sekian lama, wanita cantik tersebut tidak kunjung datang, dan mereka pun curiga dengan barang titipan yang ada di ruangan mereka. Mereka bertiga merasa ketakutan dengan apa yang dialami oleh mereka bertiga. Kemudian mereka memeriksa isi dari kantong plastik tersebut. Tentu mereka tidak berani membukanya sendiri dan mereka memanggil satpam rumah sakit. Setelah diperiksa dengan seksama, ternyata bungkusan itu hanya berisi sebuah kain. Kain tersebut berwarna hitam, berbentuk jubah yang sangat panjang. Kira-kira panjang dari jubah tersebut adalah 3 meter. Mereka pun terkejut dengan apa yang dilihatnya. Sudah barang tentu pakaian ini tidak umumnya digunakan oleh manusia biasa.
di mana mereka bisa menemukan manusia dengan tinggi 3 meter. Dan mereka pun berpikir bahwa hal tersebut adalah titipan dari orang gaib. Kemudian keesokan harinya mereka pun memperbincangkan tentang pakaian yang dititipkan oleh wanita cantik tersebut. Cerita tersebut sudah menyebar hingga ke seluruh rumah sakit. Di antara pegawai selalu menceritakan cerita yang baru menjadi buah bibir di kalangan mereka. Ada yang menganggap bahwa itu adalah pesan dari penunggu atau tokoh lelembut yang ada di sana. Kemudian Roni pun datang malam itu dan memberitahu kepada teman-temannya bahwa ia ingin melihat barang tersebut. Kemudian ditunjukkanlah oleh Desi pakaian yang dititipkan oleh wanita cantik tersebut. Roni pun melihatnya dan berpikir sama dengan orang-orang lain bahwa itu bukan pakaian untuk manusia. Malam itu Roni pun dinas malam di ruangan yang sama. Seperti biasa, dia tidur di ruang perawatan tempat dia berdinas. Seketika sebelum ia tertidur, ia pun merasa ada sesuatu yang dirasakannya cukup aneh. Malam itu terasa sangat dingin dan terasa sangat berat bagi Roni dan teman-temannya yang satu shift berdinas dengannya. Rasa kantuk begitu hebat melanda mereka, hingga akhirnya mereka pun tanpa disengaja tertidur bersama. Padahal mereka ditugaskan untuk berjaga malam itu. Tiba-tiba Roni dibangunkan oleh suara lembut yang berdesir di telinganya, sembari dirasakannya sebuah tepukan tangan yang begitu dingin di bahunya. Roni pun terbangun dan tersentak. Seketika di depannya sudah berjongkok wanita cantik yang berbadan bersih dan tersenyum manis. Harum badannya pun semerbak membuat Roni semakin terlena dengan kecantikan wanita tersebut. Lalu Roni pun bertanya kepada wanita itu, siapa sebenarnya dia? Wanita itu hanya menjawab bahwa dia datang membawa pesan. Lalu Roni pun menanyakan pesan apa yang dimaksud oleh wanita itu. Wanita cantik itu mengatakan bahwa ia harus datang kepada seseorang yang berada di sebuah kebun dan membawa pakaian yang ia berikan. Sebelum Roni mengerti apa yang dikatakan oleh wanita tersebut,
atau menyetujui apa yang diinginkan oleh wanita itu, tiba-tiba wanita itu sudah tidak berada di hadapannya. Tiba-tiba Roni pun terbangun dan tersentak dari tidurnya. Ia memikirkan mimpi yang barusan ia rasakan atau ia alami. Lalu ia membangunkan teman-temannya dan menceritakan tentang mimpi yang ia alami tadi. Kemudian esok harinya ia bertanya apakah ada yang tahu tempat dari orang yang dimaksud. Ternyata sopir bus Pak Rusli mengenal seseorang yang dianggap orang pintar yang berada atau bertempat tinggal di sebuah ladang ubi yang berada di luar kota. Lalu Roni dan Pak Rusli pun berangkat pagi itu juga dengan membawa pakaian yang dititipkan oleh wanita cantik itu. Melalui jalan yang sedikit rusak, mereka pun akhirnya tiba di kediaman Pak Bejo. Setelah kemudian datang dan menemui Pak Bejo, mereka pun ditanya oleh Pak Bejo tujuan mereka datang ke sana. Roni pun mengeluarkan bungkusan yang dibawanya bersama Pak Rusli. Kemudian Roni menceritakan apa yang sudah terjadi, baik itu oleh teman-temannya ataupun mimpi dia sendiri. Lalu Pak Bejo pun melihat barang tersebut yang berupa jubah hitam yang sangat panjang. Lalu Pak Bejo memejamkan matanya sambil meraba barang tersebut dengan merapalkan doa-doa. Setelah beberapa saat ia merapalkan doa, mata Pak Bejo pun terbuka. Lalu ia berkata kepada Roni dan Pak Rusli, "Tolong sampaikan kepada siapapun tentang pesan ini." Lalu Pak Rusli dan Roni pun tidak sabar dan bertanya, pesan apa yang tersirat dari pakaian tersebut? Pak Bejo pun menjelaskan bahwa pesan ini berasal dari leluhur kita terdahulu. Ia berpesan bahwa dunia ini sudah semakin mendekati kehancuran. Manusia sudah tak pantas lagi menggunakan pakaian-pakaian yang mencerminkan kesucian, karena pakaian tersebut hanya merupakan sebuah simbol belaka yang tidak tertanam di hati mereka. Jadi lebih baik mereka menggunakan baju yang menggambarkan hati mereka, yaitu hitam kelam. Tentu dengan ukuran yang sangat besar, pesannya adalah bahwa manusia sudah tak sanggup lagi memakai sesuatu yang seukuran dengan kemampuannya. Manusia sudah banyak yang melakukan kelakuan yang berlebihan terhadap apa yang ada di isi dunia. Pak Bejo pun terus menceritakan apa pesan yang tersirat dari pakaian tersebut. Ia menjelaskan lagi bahwa manusia harus segera kembali ke fitrahnya,
dan sadar diri. Jangan terus merusak dengan tingkah laku yang benar-benar tidak terpuji. Manusia harus benar-benar mengerti tentang hakikat dia diciptakan, dan jangan melebihi apa yang sudah ditakdirkan. Roni dan Pak Ruslit pun mengerti dengan apa yang diceritakan oleh Pak Bejo. Kemudian ia pun berterima kasih dan berpamit pulang. Lalu ia pun menyerahkan pakaian yang ada untuk disimpan oleh Pak Bejo. Dan kemudian pun mereka pulang dengan mengabarkan pesan yang disampaikan oleh Pak Bejo kepada seluruh orang yang mereka kenal dan mereka temui.